Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke teman-teman, hari ini saya kepengen mengupas kembali masalah sound system dan operator mixer ya. Operator mixer ini tidak khusus sejenis dengan Soundcraft yang saya punya, tapi teman-teman juga bisa gunakan mixer-mixer tipe yang lain yang tipenya tidak sama dengan ini. Dan fokusnya hari ini saya akan membedakan antara mixer dengan ekualisasi yang 4 tone dengan yang 3 tone. Apa itu ekualisasi, apa itu tone juga? Saya lebih simpel menggunakan kata-kata tone itu maksudnya kita mencari nada yang pas. Sama saja lah mengekualisasi, itu juga sama saja prosesnya seperti itu. Namun di sini kita perlu ketahui bahwa kalau mixer kelas profesional ya, semi lah, katakan semi profesional ya. Kayak ini Soundcraft ini sudah semi profesional karena tone dari ekualisasinya ini ada 4 ya. Kemudian kalau yang mixer-mixer yang biasa, yang kecil, yang biasa untuk di rumahan gitu ya, itu paling kita hanya menemukan 3 tone saja, yaitu high, kemudian mid, kemudian low. Lalu yang 4 bagaimana? Yang 4 itu, satu itu high, kemudian yang kedua ini mid high ya. Mid frekuensi maksud saya, mid frekuensi. Yang kedua juga mid frekuensi. Kemudian baru yang keempatnya adalah low frekuensi. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa kita belajar sound system itu bukan untuk mengetahui bass, treble, middle, itu bukan ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa kita belajar sound system itu, atau katakan belajar menata suara pada sound system itu, bukan basicnya itu bukan treble, kemudian bass dan middle ya. Tapi kita bermain dengan frekuensi suara antara 20 Hz ya, bagian bawah 20 Hz sampai dengan 20 kHz pada bagian atas yang super high frekuensi. Jadi kemungkinan lain hari saya akan membahas tentang bagaimana cara membaginya antara super high frekuensi, kemudian high frekuensi, lalu kemudian pada mid ya, pada mid high, kemudian mid, kemudian ada mid low, ada low, dan ada subwoofer. Itu nanti kita bahas pada edisi lanjutnya, tapi yang jelas hari ini saya kepengen cerita saja. Jadi kadang-kadang ada teman yang mengoperasikan sebuah mixer dengan tune-nya itu ada 4 ya, ada 4 ekualisasi, tapi dia bingung ketika tombol ini potentiometer-nya dia geser-geser, tapi kok nggak ngaruh gitu. Mestinya kan kalau mid itu digeser maka suaranya itu akan berbeda tentunya ya, hasilnya itu akan berbeda, entah itu menjadi lebih mid atau mungkin midnya itu akan tenggelam, pasti akan berpengaruh. Tapi manakala teman saya itu bilang kok nggak ngaruh sih, ini apa mixernya rusak apa. Nah ini saya akan mencoba mengupasnya. Jadi bukan mixernya yang rusak, tapi memang kita yang salah mengoperasikannya. Oke, kelanjutannya kita nanti view ya di sini, supaya di zoom di sini saja biar nanti teman-teman bisa lihat cara mengoperasikannya seperti apa dan kesalahannya itu seperti apa. Oke ya, lanjut. Oke bosku, dan kita lanjut di zoom di sini ya, biar objeknya itu terlihat jelas mana-mana yang saya pegang, kemudian mana-mana yang saya operasikan ya. Oke, dan hari ini kita mencoba untuk, saya tadi sudah cerita, kita mau belajar tune ya, supaya kita tidak salah untuk menentukan frekuensi suaranya ya. Oke.
Dan sebelumnya saya mohon izin ya kepada Cak Acik ya, pada YouTube-nya Acik Story yang hari ini mungkin saya menggunakan instrumennya punya Cak Acik ya, yang di Acik Story. Kalau teman-teman pengen lihat videonya, nanti saya sertakan pada link deskripsinya ya. Oke teman-teman, jadi apa yang tadi saya sudah cerita bahwa ada seorang operator sound system yang merasa bingung dengan dua tombol ini atau dua potensio ini ya, antara mid frekuensi ini ada dua, di sini ada dua mid frekuensi. Lah, kalau yang sebelah sini itu high, kemudian yang ini dua adalah mid frekuensi dan yang ini adalah low frekuensi. Beda halnya tadi saya sudah cerita ya, beda halnya dengan yang 3 tune ya, 3 tune. Ini yang 4 ya, ini yang 4. Nah, yang 3 yang seperti apa? Nah, 3 yang di sini, Bos. Kalau ini kebetulan ada channel stereonya ya. Ini jarang saya pakai juga, akhirnya saya gunakan untuk input efek ya. Nah, di sini itu hanya 3 tune ya. Artinya ini hanya untuk high, kemudian ini untuk mid frekuensi dan ini untuk low frekuensi. Nah, kalau yang sebelah sini, yang sini ya, rata-rata ke sini itu semuanya itu pakainya 4 frekuensi. Ada juga yang menggunakan 6 tune ya, 6 tune frekuensi ini. Ada 6 tune. Itu yang mixer lebih profesional lah, katakan seperti itu ya, atau mungkin yang harganya lebih mahal dari ini. Kalau ini kan kelas budget untuk sejuta umat ya. Oke. Dan cenderung tadi saya sudah cerita bahwa manakala teman-teman mengoperasikan dua knob ini atau dua potensio ini, cenderung tidak merubah frekuensi suara atau merubah karakter suaranya. Contoh seperti ini ya. Contoh nih. Ini instrumennya dari YouTube-nya Cak Acik ini, dari Jawa Timur ya. Senior saya. Oke, mohon izin ya Cak, saya ambil instrumennya nih. Ya, contoh gini nih. Oke, teman-teman sudah lihat ya, dan sudah didengarkan. Tidak ada efek sama sekali. Setelah saya putar-putar ini tidak ada efek sama sekali. Ya, tentu saja begitu ya. Tentu saja ini tidak berimbas pada perubahan suara yang signifikan. Karena apa? Di sini itu bukan poinnya bukan ada pada dua potensio ini ya, pada potensio ini maaf. Saya coba ambil satu-satu saja ya. Karena ini saya coba ambil inputnya 2, jadi saya katakan ini 2 gitu ya. Nah, ini fokusnya sebenarnya bukan pada frekuensi ini, Bos. Pada middle-nya itu bukan pada frekuensi ini. Jadi ketika kita puntir ke kanan ataupun ke kiri, ini tidak menimbulkan efek apapun kepada suara yang dihasilkan atau output suara yang keluar gitu loh. Lah, cara mengoperasikannya itu bagaimana? Cara mengoperasikannya itu di sini dengan menggunakan tombol yang sebelah sini atau tombol yang ada di bawahnya ya. Ini adalah kuncinya. Ini kita naikkan, mid-nya kita naikkan atau mungkin kita turunkan itu di sini. Tapi sebelumnya pada saat kita awal memixing atau membuat tune itu usahakan seperti ini dulu ya, seperti ini, atau istilah teman-teman pada operator sound system itu namanya flat. Frekuensi flat itu ada di jam 12 semua. Ini high-nya di jam 12, ini jam 12, ini jam 12, ini juga low-nya pada jam 12. Usahakan di jam 12 semua. Nah, setelah itu jika dirasa kemudian ada suara yang perlu kita boosting atau suara yang perlu kita bikin dominan, entah itu bass, entah itu mid, entah itu high-nya, nah kita tinggal putar saja knob ini menuju ke arah kanan. Itu nanti biasanya kalau ke arah kanan itu akan menambah ya. Artinya ya ada perubahan gitu ya, perubahan yang lebih menonjol gitu. Oke, contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini nih.
Kalau tadi teman-teman sudah lihat ya, kalau ini saya puntar-puntir begini, itu nggak ngaruh, nggak berubah sama sekali. Nah sekarang kita akan coba ya buktikan kalau seandainya ini diputar kemudian akan berubah secara signifikan. Oke, masuk. Udah kerasa? Ya, udah kerasa ya. Segini udah kerasa. Saya balikin lagi nih. Oke, ini balikin ke posisi jam 12 atau posisi flat ya. Saya coba tambahkan mid-nya. Mid-nya saya buat sebagai dominan ya. Saya dominasikan mid-nya nih. Kerasa nggak? Oke, lebih berasa ada mid-nya ya. Nah, begitu. Jadi ini tadi fungsinya jika teman-teman kemungkinan dirasa mixernya rusak atau gimana. Sebenarnya mixernya nggak rusak bos, cuman kita sendiri yang belum menguasai teknik untuk setting ekualisasi. Oke ya bos ya, jadi seperti itu. Jika kemudian kita akan menambahkan mid, tapi tune-nya ini ada 4, salah satunya ini yang bagian bawah ini biasanya sebagai ujung tombaknya, artinya dia yang menjadi porosnya gitu ya. Kemudian ini nanti bisa mengikuti bos, mengikuti kebutuhan kita. Kalau ini dirasa masih kurang, bisa geser ke sini ya. Ininya bisa dinaikkan, bisa diturunin. Oke, kita coba ya. Kita coba lihat perubahannya. Oke, sudah berubah ya. Ini di jam 3. Oke. Ini saya turunin. Mid-nya kacau kan, tenggelam. Ya. Jadi kuncinya itu ada di sini, Bos. Jadi jangan salah, ini kuncinya itu ada di sini. Jadi kalau ini tidak kita gerakkan, maka suaranya tidak akan berubah sama sekali gitu. Pada posisi flat seperti ini ya, ini khusus mid ya, khusus mid, setting mid pada mixer Soundcraft e-effect ya, efek entah 6, entah 8, entah 12 atau mungkin 16, 24 dan lain-lain ya. Pokoknya yang penting ini Soundcraft seperti ini. Nah kalau ini sudah jelas, ini untuk low frekuensi. Jadi begitu kita tambahkan, kita putar ke kanan, maka frekuensinya yang low-nya itu akan menjadi nambah. Lah kalau ini yang atas ini untuk high. Kalau ini diputar ke kanan berarti high-nya itu akan nambah. Tapi kalau saya lebih seneng pada posisi flat seperti ini sudah enak sekali ya. Artinya saya kebutuhannya tidak terlalu ekstrim. Saya nggak suka juga kalau misalkan nyeting audio kemudian suara high-nya itu lebih dominan, lebih stress itu saya paling nggak suka ya. Karena sadar atau tidak itu di telinga sakit nantinya. Jadi saya lebih senang flat. Jadi nanti kita bisa menambahkan pada equalizer atau mungkin pada crossover aktif, itu juga bisa diutak-atik lagi. Jadi untuk memboosting bisa juga dari sini, bisa juga dari aksesoris. Tapi kalau saya sih lebih seneng kalau ini sebenarnya seperti ini saja ya, flatnya gitu loh. Kecuali tadi misalkan midnya ingin lebih dominan, lebih ditambah, baru kita mainkan midnya. Nah untuk kebutuhan yang lain, misalkan kurang nonjol dan lain-lain, kita bisa masuk pada equalizer ya, equalizer atau mungkin pada crossover aktif ya. Kita bisa mainkan di situ. Dan nanti juga ke depan saya pengen bahas masalah crossover aktif, kemudian equalizer juga. Pokoknya jangan lupa ya, ditunggu kreativitas kita tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.